Hai semuanya, salam sehat selalu ya. Di video kali ini kita bakal bahas nih dua istilah yang cukup penting dalam ilmu genetika. Yang pertama ada DNA dan yang kedua adalah RNA. Nah, sebenarnya apa sih DNA dan RNA itu? Yuk kita simak penjelasannya. DNA atau deoksiribonukleik asid dan RNA atau ribonukleik asid merupakan materi genetik. Mengapa DNA dan RNA dikatakan sebagai materi genetik? Karena DNA dan RNA berperan atau berfungsi untuk membawa kode genetik. Nah, kode genetik ini nanti akan berperan dalam penentuan karakter suatu organisme. Namun perlu kita ketahui, ketika suatu organisme memiliki dua tipe materi genetik ini, yaitu memiliki DNA dan RNA, maka yang berperan sebagai pembawa kode genetik adalah DNA. Sementara RNA akan berperan dalam regulasi gen dan juga berperan dalam sintesis protein. Tetapi pada organisme yang hanya memiliki satu tipe materi genetik saja, yaitu RNA saja, maka yang berperan sebagai pembawa kode genetik adalah RNA. Di mana kita bisa menjumpai adanya DNA dan RNA, saya contohkan misalnya pada organisme eukariotik multiseluler ya, misalnya pada tanaman. Nah, pada tanaman kita bisa menjumpai DNA pada inti sel, kita bisa jumpai pada mitokondria, kita juga bisa temukan DNA pada kloroplas. Sementara RNA kita juga bisa menjumpai di inti sel, kita bisa menjumpainya di mitokondria, kloroplas, bahkan di sitoplasma dan juga di organel sel yang lain misalnya seperti ribosom. Namun demikian, perbedaan yang cukup mendasar antara DNA dan RNA itu adalah pada komponen penyusun dari DNA dan RNA itu sendiri. Salah satu komponen penyusun DNA dan RNA adalah gula pentosa. Pada DNA, gula pentosa disebut sebagai gula deoksiribosa, sementara pada RNA disebut sebagai gula ribosa. Nah, pada gula deoksiribosa, kita bisa melihat di gambar yang sebelah kiri, gula deoksiribosa kehilangan satu oksigen pada cincin karbon nomor 2, sementara gula ribosa pada cincin karbon nomor 2 tidak kehilangan oksigen. Nah, ini adalah salah satu perbedaan yang cukup mendasar antara DNA dan RNA. Perbedaan yang kedua, kita bisa melihat struktur dari DNA dan RNA. DNA memiliki struktur double helix, artinya double helix itu dia tersusun dari double strand, dua rantai atau rantai ganda, dan helix itu artinya berpilin. Sementara RNA dia merupakan satu rantai tunggal yang berpilin. Namun demikian, ini tidak bisa kita jadikan patokan untuk membedakan DNA dan RNA, karena pada kondisi tertentu kita bisa menjumpai RNA dalam kondisi double strand. Oleh karena itu, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita bisa membedakan DNA dan RNA pada komponen penyusunnya. Yang pertama tadi, kita lihat pada gula penyusunnya, di mana DNA itu tersusun dari gula deoksiribosa dan RNA tersusun atas gula ribosa. Nah, komponen penyusun yang lain kita bisa melihat dari basa nitrogennya. Ada basa nitrogen yang kita sebut sebagai basa purin, yaitu ada dua tipe, adenin dan guanin. Nah, pada DNA dan RNA, basa purin ini tipe basa purinnya sama. Sementara yang berbeda itu adalah pada basa pirimidin. Basa pirimidin pada DNA itu ada dua jenis, yaitu sitosin dan timin. Sementara pada RNA, basa pirimidinnya itu adalah sitosin dan urasil. Sekarang kita akan melihat struktur dari DNA yang double helix atau berpilin ya. Jadi ketika pelinannya kita buka, akan muncul gambaran seperti ini. Nah, bagian biru di sebelah pinggir dari rantai DNA ini sebenarnya adalah gula deoksiribosa. Nah, gula deoksiribosa ini di cincin karbon nomor 5-nya itu terdapat fosfat. Mungkin kita akan bisa melihat lebih jelasnya di gambar sebelah bawah. DNA ini merupakan makromolekul yang tersusun dari banyak nukleotida.
artinya banyak di sini poli ya, polinukleotida. Nah, oleh karena itu kita sering mendengar pula bahwa DNA merupakan polinukleotida karena dia tersusun dari banyak nukleotida. Nah, satu nukleotida itu adalah tersusun dari satu fosfat, satu gula deoksiribosa, dan satu basa nitrogen. Ketika rantai DNA tersusun dari banyak nukleotida atau polinukleotida, maka antara nukleotida yang satu dengan nukleotida yang lainnya ini dihubungkan oleh ikatan fosfodiester. Lalu yang menghubungkan antara basa nitrogen yang satu dengan yang lainnya, yang komplement, ya basa nitrogen yang satu dengan basa nitrogen lain pada rantai yang satunya, nah ini dihubungkan dengan ikatan hidrogen. Perlu kita ketahui bahwa antara basa sitosin dan guanin itu dihubungkan oleh 3 ikatan hidrogen, sementara adenin dan timin dihubungkan dengan 2 ikatan hidrogen. Sitosin selalu berpasangan dengan guanin dan adenin selalu berpasangan dengan timin. Karena adenin dan timin hanya dihubungkan oleh 2 ikatan hidrogen, maka ikatannya lebih lemah dibandingkan ikatan antara sitosin dan guanin. Oleh karena itu, DNA yang memiliki banyak komponen C dan G itu biasanya akan lebih stabil. Lalu kita bisa melihat pula bahwa susunan DNA ini merupakan susunan antiparalel. DNA bersifat antiparalel itu karena satu rantai dengan rantai yang lainnya itu memiliki arah yang berlawanan. Rantai yang kiri di bawah ini adalah ujung 3, sementara yang atas ini ujung 5. Karena di sini fosfat itu kan terikat pada cincin karbon nomor 5 ya, sehingga di sini adalah ujung 5. Berlawanan dengan rantai yang satunya, di sini dia bagian atas itu adalah ujung 3, sementara bagian bawahnya itu ujung 5. Nah, oleh karena itu DNA bersifat anti paralel.